Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahil alamin. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, dan bermacam ragam nikmat yang selalu Allah limpah ruahkan kepada kita. Semoga kita terus bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak itu. Salah satunya adalah nikmat dimudahkannya kita untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk kita bisa terus berusaha bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan berbagai amal kebaikan dan kebajikan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengistiqomahkan kita untuk terus bisa bermujahadah dalam amal ibadah sampai penghujung Ramadan nanti insya Allah. Baik, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian Selasa pagi, dan kita masih di dalam kajian spesial Ramadan, dan pada hari ini insya Allah kita akan berdiskusi, berdialog, tanya jawab, berinteraksi insya Allah secara khusus tentang, ya secara umum masih tentang fikih Ramadan, fikih ibadah Ramadan atau fikih bulan Ramadan. Tapi secara lebih spesifik, secara khusus insya Allah kita akan juga membincang tentang fikih zakat. Ya sebetulnya zakat itu dari sisi momentumnya itu bukan hanya bukan khusus di bulan Ramadan. Jadi zakat itu adalah kewajiban sepanjang tahun. Ya, mungkin seperti salat, hanya saja jadi seperti salat itu dari sisi pelaksanaannya untuk seluruh kaum muslimin. Kalau untuk orang per orangnya ya mungkin ya tiap tahun atau mungkin ada yang tiap bulan. Tapi karena waktu pembayaran zakat yang harus dilakukan oleh para muzaki itu berbeda-beda, sehingga ya sepanjang tahun itu pasti akan ada orang Islam yang berzakat masing-masing sesuai dengan waktunya. Makanya sebetulnya pembahasan tentang fikih zakat itu ya diperlukan sepanjang tahun. Karena setiap bulannya, setiap pekannya, mungkin juga setiap harinya itu ada. Ada saja umat Islam yang memang waktu membayar zakatnya pada waktu itu. Nah, namun memang banyak di antara kaum muslimin yang kewajiban zakatnya itu tahunan, itu banyak di antara mereka yang Allah alam menempatkan atau memilih untuk membayar zakat itu di bulan Ramadan. Sehingga akhirnya kemudian terbangun persepsi di sebagian kalangan kaum muslimin bahwa Ramadan di samping merupakan bulan puasa Ramadan, bulan puasa juga merupakan bulan pembayaran zakat di samping infak dan sedekah. Jadi sehingga kajian-kajian fikih zakat juga oleh berbagai kalangan, khususnya lembaga amil zakat, badan amil zakat, itu memang secara lebih khusus juga diangkat di bulan Ramadan ini. Ya, tidak masalah. Di samping memang ada juga dari sisi waktu Ramadan, waktu pembayaran zakat fitrah. Akhir Ramadan tentu maksudnya.
Baik, yang jelas ya, insya Allah kita bisa berdiskusi, berdialog, dan sedikit mereview, sedikit kita memurojaah, mengingat ulang mungkin materi seputar fikih zakat, dan nanti insya Allah kita akan kita lanjutkan dengan dialog, diskusi, tanya jawab. Silakan, mungkin barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau apapun, konsultasi seputar fikih zakat atau juga fikih Ramadan secara umum. Sebagai pembuka, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ya tadi, saya katakan bahwa sekadar untuk mereview. Jadi mereview, memurojaah, dan mengingat ulang. Jadi artinya bahwa apa itu fikih zakat ini, insya Allah, mungkin ada yang sudah pernah belajar, ini untuk merefresh, jadi menyegarkan ingatan dan pengetahuan kembali, atau mungkin juga ada yang ada sebagian yang belum diketahui, itu kita sampaikan insya Allah. Baik, zakat seperti yang sama-sama kita tahu itu merupakan salah satu rukun Islam yang secara urutan dari 5 rukun Islam itu zakat selalu disepakati diposisikan di nomor 3 setelah syahadat dan salat. Yang ketiga zakat. Kalau untuk urutan 2 rukun berikutnya, nomor 4 dan 5 itu bisa dibalik-balik. Jadi antara puasa Ramadan dan haji itu yang umum, puasa Ramadan nomor 4, haji nomor 5. Tapi ada sebagian riwayat hadis itu yang menempatkan haji itu di urutan keempat dan puasa Ramadan urutan 5. Meskipun ya sebetulnya urutan ini tidak prinsipil. Tidak prinsipil. Yang penting rukun Islam 5 itu disepakati, urutannya bisa bebas, cuman memang yang lebih afdal seperti yang kita dapat di dalam dalil-dalil. Jadi nomor 1 2 kalimat syahadat, yang nomor 2 salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima haji ke Baitullahil Haram. Nah, zakat ini sendiri untuk menegaskan betapa urgennya sebagai salah satu pondasi, jadi ajaran Islam, salah satu pilar ajaran Islam, sehingga disebut rukun. Rukun itu pondasi atau pilar. Di mana bangunan Islam tidak mungkin bisa tegak kecuali dengan adanya serta kokohnya kelima pilar dan pondasi ini. Untuk menegaskan betapa urgen dan asasinya zakat, itu di dalam banyak ayat Al-Quran, mungkin sekitar kurang lebih 30 ayat. Itu Allah Ta'ala itu menggandengkan antara rukun salat dan rukun zakat. Seolah-olah 2 rukun ini memang sepasang, tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam sejarah dulu, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, pada saat beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menghadapi banyak ujian dan tantangan besar. Jadi tantangan terberat tentu adalah fenomena kemurtatan. Jadi orang-orang yang baru masuk Islam beberapa hari, beberapa pekan sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, itu karena belum sempat dibina dengan pembinaan yang kokoh kuat, nabinya wafat, itu mereka murtad lagi. Dahsyat. Tapi ada sebagian kabilah, sebagian kalangan yang masih tetap Islam, masih tetap melakukan kewajiban-kewajiban Islam, utamanya salat, tapi menolak untuk bayar zakat. Jadi ada sekelompok kaum muslimin waktu itu yang menyatakan masih kami Islam, kami salat dan lain-lain, puasa Ramadan, tapi menolak untuk membayar zakat. Waktu itu kalau kita baca dalam sirah atau dalam sejarah, itu kita dapati khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar itu mengambil sikap yang sangat tegas. Jadi sampai belum mengatakan andai mereka itu setelah disadarkan dan kembali
mau bayar zakat, tetap mereka menolak bayar zakat, itu andai harus diperangi, beliau menyatakan akan saya perangi. Jadi bagaimana mereka memisahkan antara zakat dan sholat, sementara Allah dalam Al-Quran itu menggandengkan antara keduanya. Apa itu? Jadi sebenarnya sikap tegas itu lebih kepada jadi beliau tidak ingin, jadi dalam ungkapan yang lainnya itu beliau mengatakan ayun taqasu hadzal din wa ana hayy. Apakah agama ini akan ditawar, akan dikurangi? Jadi hari ini zakat, besok apa lagi akan dikurangi sementara aku masih hidup. Tidak akan aku biarkan. Jadi ini sikap tegas itu lebih kepada tadi. Beliau tidak ingin ini baru saja Nabi SAW wafat, membawa risalahnya wafat, terus kemudian ajaran Islam yang sudah paripurna itu langsung kemudian ada yang menguranginya, menawarnya, dan itu yang dikurangi adalah salah satu rukun dan prinsip. Kalau saya menangkapnya lebih jadi sikap tegas beliau itu apa itu bukan saja ini menegaskan tentang bagaimana pentingnya dan asasinya syariat zakat, tapi lebih kepada yang tadi kita sebutkan. Jadi lebih karena beliau tidak ingin ini akan menjadi presiden buruk di awal masa kekhilafan beliau, dan baru saja Nabi Muhammad SAW pembawa risalah suci ini berpulang kepada Allah Ta'ala, masa baru ibaratnya baru beberapa waktu yang sangat dekat itu langsung ajaran agama yang sudah paripurna itu kemudian mau diganggu, mau diacak. Karena kalau ini tidak disikapi dengan sikap yang tegas, mungkin akan memicu adanya apa itu pengurangan yang lainnya. Baik, ya intinya seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, jadi seluruh rukun Islam, jadi 4 rukun Islam selain zakat ini umumnya dari sisi sifatnya, ini kan rukun Islam yang merupakan amal-amal ibadah kepada Allah kan. Nah ini 4 rukun Islam, syahadat, salat, puasa, dan haji, itu umumnya itu bersifat vertikal. Artinya mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah, dengan Sang Khalik. Jadi gitu. Kalaupun ada efek atau ada ekses atau ada pengaruh-pengaruh yang lain, itu hanya mungkin bisa dikatakan efek samping. Jadi efek samping. Tapi yang inti adalah semuanya itu dalam rangka untuk membangun hubungan yang dekat, yang baik, menguatkan ketakwaan dan keimanan seorang mukmin, seorang mukminah dalam konteks hubungannya dengan Allah SWT. Intinya sifatnya vertikal. Jadi vertikal. Jadi mengatur hubungan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Jadi gitu. Tapi zakat itu selain bersifat vertikal, dia bersifat horizontal. Jadi bersifat ini amal sosial. Jadi bersifat ini amal sosial. Jadi gitu. Maaf, ada tamu, tidak ada orang lain. Jadi itu intinya itu. Jadi dia ini merupakan apa itu amal ibadah. Ya ritual spiritual, semuanya amal ibadah ritual spiritual. Dan merupakan apa ya? Merupakan apa itu sarana untuk menghubungkan
apa itu jadi hati atau hubungan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Tapi untuk zakat, begitu juga infak sedekah, itu di samping menguatkan hubungan vertikal dengan Allah Ta'ala, itu juga ini bersifat sosial. Jadi bersifat horizontal. Jadi merupakan amal kepedulian, insya Allah gitu. Baik, kita dari sisi ini zakat. Langsung saja mungkin beberapa poin sebelum nanti kita sambung dengan diskusi dan dialog, masya Allah. Yang pertama, sering orang bertanya tentang apa bedanya antara zakat, infak, dan sedekah. Sebelum kita masuk ke fikih zakat, infak, sedekah. Itu saya dulu ketika ngisi secara rutin itu di dialog fikih zakat itu saya sering sekali menerima pertanyaan ini berulang-ulang. Jadi pertama begini. Kalau ini dalam intinya zakat, infak, sedekah itu maksud umumnya atau esensi dan substansinya itu ada pada kata memberi dan berbagi. Ya. Jadi kita zakat, kita infak, kita sedekah itu kita memberi dan berbagi. Jadi memberikan apa yang ada pada kita, milik kita, itu untuk orang lain atau pihak lain. Jadi atau untuk sasaran tertentu, yang jelas untuk selain kita. Itu intinya gitu. Jadi inti dari ini adalah amal memberi dan berbagi. Dalam Al-Qur'an itu a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa, memberi. Itu di situ masuk zakat, masuk infak, masuk sedekah. Jadi ini adalah amal ibadah memberi atau berbagi. Nah, kalau yang diberikan, dan ini yang umum, yang dibagikan dan diberikan itu adalah harta, materi. Harta yang kita miliki. Jadi gitu. Apakah itu berupa uang, atau berupa barang, atau apapun. Nah, di sini, zakat itu merupakan bentuk pemberian. Jadi bentuk wujud berbagi yang dilakukan oleh seorang mukmin dan berhukum wajib. Satu, bahkan itu merupakan rukun, salah satu rukun Islam, berhukum wajib dan mengikat. Tapi dengan syarat-syarat tertentu, dengan kadar tertentu, dan juga dengan waktu tertentu serta sasaran tertentu. Jadi dia merupakan bentuk berbagi dan memberi yang bersifat wajib, merupakan kewajiban mengikat setiap muslim dan muslimah. Jadi gitu. Tapi dengan syarat-syarat tertentu, dengan kadar tertentu, ada kadarnya tertentu. Jadi itu. Ada waktunya, kapan membayarnya. Jadi gitu. Dan juga untuk sasaran tertentu. Itu sifatnya zakat. Nah, kalau infak sedekah, itu adalah ini pemberian, bentuk berbagi harta yang bersifat sukarela. Jadi bersifat sukarela dan sifatnya leluasa dan bebas dari sisi bentuknya, waktunya, kadarnya, sasarannya, yang terpenting untuk sasaran-sasaran kebaikan. Itu infak sedekah. Jadi yang jelas bahwa ini berbagi dan memberi selain zakat, yang sifatnya sukarela, yang tidak mengikat, jadi gitu. Dan bebas dari sisi kadarnya, waktunya kapan, terus kemudian juga tidak ada syarat tertentu. Dan sasarannya bebas semuanya. Jadi yang jelas bahwa kalau untuk infak sedekah itu adalah berbagi dan memberi. Jadi harta milik kita
ke pihak lain, ke sasaran lain, bersifat sukarela. Jadi tanpa mengikat sifatnya dan bebas leluasa sifatnya. Itu selain zakat ya, yang jelas gitu kan. Kalau mau kita katakan ya pokoknya infak sedekah itu ya bentuk berbagi dan memberi selain zakat. Bentuk berbagi dan memberi harta selain zakat. Selain zakat. Itu infak sedekah. Nah, terus bedanya infak sedekah apa? Jadi kalau dalam konteks harta itu secara umum penggunaan istilah infak itu lebih luas. Semua bentuk memberi harta selain zakat, berbagi harta selain zakat, itu masuk kategori infak. Bahkan termasuk suami, memberi belanja kepada istri atau keluarganya, itu juga infak. Meskipun lebih banyak digunakan kata-kata nafkah. Jadi gitu. Untuk semuanya. Jadi gitu. Sementara untuk sedekah atau sedekah, itu pemberian selain zakat yang sasarannya itu fakir miskin. Ya. Yang sasarannya fakir miskin. Itu yang disebut ini. Selain fakir miskin, itu rata-rata digunakan kata-kata infak. Ini kita bisa kita dapati dari sabda Nabi SAW, hadis sahih, di mana beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fisabilillah. Jadi ini misalnya ada seseorang yang punya uang 4 dinar. 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dinar kedua engkau infakkan untuk kemerdekaan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Perhatikan. Dan dinar ketiga engkau sedekahkan. Tadi fisabilillah dengan infak, fi raqabah untuk kemerdekaan budak dengan kata infak, tapi untuk fakir miskin itu tasaddaqta bihi ala miskin. Jadi engkau sedekahkan kepada seorang miskin. Yang keempat, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan dinar keempat engkau infakkan atau nafkahkan kepada keluargamu, a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya dari 4 bentuk infak sedekah tadi itu adalah alladzi anfaqtu ala ahlik, yang dinar keempat yang engkau nafkahkan kepada keluargamu itu pahalanya terbesar. Jadi sehingga salah ketika ada orang yang gemar berinfak sampai belanja untuk keluargamu juga diinfakkan untuk orang lain. Ini berarti tidak tahu fikih bahwa pahala memberikan nafkah dan itu juga infak kepada keluarga untuk mencukupi keluarganya itu nomor 1, prioritas utama. Kalau yang lainnya itu sunnah hukumnya. Ini di samping wajib juga pahalanya bahkan mengungguli infak untuk jihad fisabilillah. Oke, ya tentu setelah kebutuhan keluarga terpenuhi ya tentu kita berinfak ke yang lain-lainnya. Baik itu. Jadi itu artinya berarti lebih luas kalau untuk sedekah. Jadi sedekah itu lebih ini. Termasuk hadiah, termasuk infak. Jadi wakaf itu infak. Masuk semuanya. Tapi sedekah itu yang untuk fakir miskin. Tapi kalau antara infak dan sedekah, ya, kalau ini kan memberi dan berbagi kan. Kalau yang diberikan itu bebas, memberi apa saja tidak hanya terbatas pada harta, maka istilah sedekah, kata sedekah lebih luas. Karena di dalam hadis-hadis disebutkan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadi al-kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik, nasihat yang baik itu sedekah. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah.
senyummu di hadapan saudaramu. Jadi gitu. Wajah sumringah ketika kita bertemu saudara kita itu sedekah. Jadi gitu. Itu sedekah. Kalau sedekah itu kita pakai untuk selain harta, luas sifatnya, itu maka kata sedekah lebih luas. Semua kebaikan, semua itu adalah sedekah. Itu. Tapi kalau dalam konteks harta, berbagi harta, memberi harta, maka penggunaan kata sedekah itu umumnya dikhususkan untuk fakir miskin. Jadi gitu. Sementara apa itu yang lainnya, semua sasaran kebaikan selain yang fakir miskin itu disebut dengan infak. Baik. Nah, zakat yang bersifat wajib itu yang merupakan ketentuan itu ada dua macam. Ada dua macam. Ya, yang pertama ini zakat yang dekat dan lekat dengan ibadah puasa Ramadan itu zakat fitrah. Contohnya lebih tepatnya zakat fitri ya. Zakatul fitr, sedekatul fitr. Jadi zakat yang dibayarkan sebagai penyempurna ibadah puasa Ramadan di penghujung Ramadan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Jadi gitu. Ini disebut dengan zakatul abdan atau zakatul anfus, zakat diri. Zakat diri itu maksudnya apa? Jadi yang dizakati itu diri orang. Yang kedua zakatul amwal atau zakatul mal, zakat harta. Ini lebih luas. Ketika kita bicara zakat sebagai rukun Islam, itu yang paling utama tertuju kepada zakat mal. Karena tidak sedikit kaum muslimin yang belum paham, ketika mendengar kata zakat itu yang dipahami ya zakat fitrah. Zakat fitrah bagian dari zakat. Tapi justru yang lebih inti, kalau kita bicara zakat sebagai rukun Islam dan sekaligus menjadi pilar pembangunan masyarakat muslim, itu zakat mal. Zakat mal. Jadi gitu. Nah, zakat fitrah itu zakat diri. Zakat mal, zakat harta. Apa bedanya di sini? Zakat fitrah, zakat ini. Kalau zakat fitrah, karena kita sebut zakat diri, itu yang dizakati itu diri orang. Makanya ketika suatu keluarga itu mau membayar zakat fitrah, dia harus bayar berapa? Itu yang dihitung itu cacah jiwanya. Jadi berapa orang dalam keluarga itu yang akan dibayar zakatnya? Yang dizakati dan yang dizakatkan orang. Jadi gitu. Makanya misalnya kita ambil contoh misalnya. Ini kalau ini ada sebuah keluarga muslim kaya raya. Keluarganya hanya 3 orang. Suami istri dengan anak tunggal. Drivernya misalnya gitu. Atau mungkin Pak Bonnya mungkin barangkali itu. Drivernya lah. Supirnya itu juga wajib bayar zakat fitrah. Sangat boleh jadi yang wajib dibayarkan zakat fitrah oleh supirnya itu lebih banyak daripada yang diwajibkan wajib dibayarkan zakatnya oleh majikannya. Mengapa? Karena supirnya itu ternyata dia keluarganya 10. Dia dengan istrinya, jadi gitu. Dia dengan istrinya, terus punya 7 anak, terus ditambahkan ada ibunya juga yang ikut sama dia. Sehingga ketika bayar zakat fitrah itu yang dizakati 10 jiwa. Jadi 10 jiwa. Dikalikan berapa kali? Jadi gitu. Kalau saya diuangkan misalnya apakah 30, ambillah misalnya saat ini ini hanya contoh. Untuk mudahnya saja, misalnya bahwa setiap jiwa itu zakatnya senilai 50.000 misalnya. Ini misal ya, saya tidak ini. 50.000 untuk gampangkan gitu saja. Berarti ya 50 kali 10. Itu membayar 500.000. Ini supir. Jadi gitu. Sementara majikannya, meskipun dia miliarder, itu dia kewajiban membayar zakat hanya 150.000.
Karena yang dihitung adalah sampai itu jiwanya. Nah, itu maksudnya. Nah, sementara zakat mal itu zakat karena harta. Jadi kalau zakat fitrah, zakat fitri yang disebut zakatul anfus atau zakatul abdan, zakat diri itu zakat karena ada diri seseorang. Makanya ada perdebatan di antara para ulama. Jadi ada mazhab zahiri yang berpendapat bahwa janin di dalam kandungan seorang ibu kalau sudah ditiupkan roh, usianya sudah 4 bulan ke atas, itu sudah wajib dibayar zakat fitrah. Meskipun jumhur ulama mazhab fikih tidak. Jadi patokannya adalah kelahiran, yang sudah lahir. Jadi yang sudah lahir. Itu baru dibayarkan zakat fitrahnya. Ya, jadi yang dihitung orang. Bukan dilihat dia punya. Selama pokoknya seseorang, kepala keluarga wajib bayar zakat fitrah itu. Meskipun dia mungkin miskin. Dan di saat yang sama, jadi dia juga termasuk yang mustahik berhak menerima zakat. Itu tidak masalah. Untuk zakat fitrah dia wajib bayar zakat. Karena apa? Karena syaratnya untuk zakat fitrah itu pokoknya suatu keluarga yang memiliki harta, utamanya bahan makan yang cukup untuk mereka sekeluarga sehari semalam Idul Fitri itu. Jadi sehari semalamnya cukup, terus ada kelebihan yang cukup untuk bayar zakat fitrah. Meskipun itu mungkin, ini kelebihan untuk makan sepekan lagi. Kalau kita bayarkan zakat fitrah, nggak bisa makan. Itu tetap wajib bayar zakat. Tapi di saat yang sama, dia karena statusnya miskin, dia berhak menerima zakat dari orang lain. Jadi gitu. Yang mungkin yang dia terima lebih banyak daripada yang dia bayarkan. Baik berupa zakat fitrah atau zakat mal. Insya Allah begitu. Nah, sementara untuk zakat mal atau zakatul amwal, zakat karena kepemilikan harta. Jadi gitu. Jadi ini kewajiban zakat yang wajib ditunaikan oleh seseorang karena dia memiliki harta, ya, di mana harta yang dimilikinya itu memang termasuk kategori harta zakat. Artinya berarti tidak semua harta itu terkena kewajiban zakat. Jadi zakat mal adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seseorang dengan sebab karena kepemilikan dia atas jenis harta tertentu yang tergolong harta zakat. Maksudnya yang kita maksud adalah harta yang terkena kewajiban zakat. Nah, harta yang terkena kewajiban zakat itu kita bagi dua. Mengapa harta yang kita miliki kok wajib dizakatkan itu? Yang pertama adalah karena jenisnya. Jadi harta itu memang termasuk kategori, dimasukkan dalam kategori jenis harta zakat. Jadi orang punya emas, orang punya perak. Emas perak itu dari jenisnya. Jadi ketika mengapa kok wajib zakat ya? Karena itu memang jenis harta zakat. Jadi gitu. Termasuk sebagai penggantinya uang. Jadi, orang punya uang. Itu jenis zakat. Jadi gitu. Terus kemudian hasil terus misalnya punya peternakan. Jadi onta, sapi, kerbau, kambing. Ini karena jenisnya. Jadi gitu. Itu karena jenisnya. Sementara kalau tadi ada orang punya harta berupa tanah, berupa gedung, atau peternakan itu perlu peternakan unggas, peternakan apa. Jadi gitu. Yang tidak termasuk dalam jenis peternakan yang dari jenisnya memang ada kewajiban zakat, itu tidak ada. Kecuali nanti bisa kena zakat tapi dari faktor kedua. Jadi ada dari jenisnya. Jadi hasil bumi gitu. Hasil bumi. Khususnya adalah hasil bumi yang merupakan bahan makan pokok.
Jadi mengapa kok ini wajib zakat? Kan hasil bumi memang ada zakatnya. Kalau menurut jumhur ulama mazhab, jadi misalnya bahwa itu hasil bumi yang merupakan bahan makan pokok utamanya. Dan seperti dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, seperti padi, seperti jagung, seperti gandum, seperti sagu, ya gitu. Bahan makan pokok. Jadi gitu. Kalau seperti kebun kelapa sawit, kebun cengkeh, kebun teh, kebun kopi, atau mungkin kebun anggur, kebun jeruk, kebun ini. Jadi anggur kalau dijadikan kismi masuk. Jadi itu kalau dalam mazhab Syafi'i Hambali tidak termasuk. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi semua jenis hasil bumi. Nah, seperti itu. Artinya bahwa itu karena sifatnya. Jadi atau mungkin orang menemukan apa itu harta karun. Jadi apapun bentuknya, itu jenis harta karun mah ada zakat. Tambang, jadi seperti itu. Jadi itu. Artinya bahwa ada harta-harta tertentu yang terkena kewajiban zakat karena jenisnya itu memang ditetapkan sebagai harta jenis zakat. Jadi gitu. Nah, yang kedua itu adalah bahwa harta-harta terkena kewajiban zakat bukan karena jenisnya, tapi karena status kepemilikannya atau sifat kepemilikannya. Jadi karena status kepemilikannya. Jadi dimiliki itu sebagai apa? Bisa gitu. Rumah sebagai rumah tidak ada zakatnya. Bangunan itu nggak ada zakatnya. Bukan merupakan harta jenis zakat. Jadi gitu. Nah, tapi rumah itu rumah investasi. Ya gitu. Tanah sebagai tanah bukan termasuk jenis harta zakat. Bukan termasuk jenis harta zakat. Jadi gitu. Tapi kalau tanah itu memang tanah investasi, bisa kena zakat. Jadi gitu. Kendaraan, mobil, motor yang dimiliki seseorang, seberapa pun nilainya, tapi kalau itu untuk dipakai kepentingan pribadi, jadi kendaraan pribadi, kendaraan keluarga, atau kendaraan yang untuk bisnis, angkut-angkut barang itu tidak ada zakatnya. Tapi kendaraan yang dimiliki oleh orang yang memang jual beli kendaraan, jadi jual beli mobil, jual beli motor, punya showroom. Nah, di sini aslinya kendaraan tidak ada, bukan termasuk harta zakat, tapi status kepemilikannya sifatnya sebagai investasi, sebagai perdagangan. Jadi statusnya dia menjadi harta perniagaan, maka terkena kewajiban zakat. Jadi gitu. Nah, dari sini maka seperti itu ininya tentang kewajiban zakat. Nah, tadi kita sebutkan bahwa tidak semua jenis harta itu terkena kewajiban zakat. Terus yang terkena kewajiban zakat yang tadi kita sebutkan ada karena jenisnya, yang kedua ada karena status kepemilikannya, sifat kepemilikannya. Jadi status kepemilikannya atau sifat kepemilikannya. Makanya nah di sini tapi dua jenis ini itu juga tidak otomatis terkena kewajiban zakat. Ada beberapa syarat harta wajib zakat. Jadi harta yang wajib zakat itu ada beberapa syaratnya. Jadi syarat pertama adalah bahwa ya tentu harta itu halal ya, itu udah otomatis. Harta itu harta halal. Jadi harta yang wajib kita zakati itu harta halal. Makanya sering ada yang tanya, saat ini saya nyimpan di bank-banknya konvensional, di situ ada bunganya. Itu yang harus saya zakati itu modalnya saja, pokoknya saja, atau keseluruhannya, atau hanya bunganya, Ustaz. Sering ada yang tanya seperti itu. Saya katakan bahwa yang wajib dizakatkan itu adalah harta yang kita miliki. Kalau kita simpan di bank konvensional, di situ ada bunganya itu haram dalam hukum Islam. Menurut jumhur ulama,
itu bunga bank konvensional itu adalah riba, haram. Nah, apakah berarti karena harta yang kita simpan di bank itu terus karena sudah campur dengan yang haram, berarti haram semua? Tidak. Jadi ya kita salah dan dosa. Tapi ketika kita sudah waktunya, jadi waktunya 1 haul 1 tahun harus kita hitung, itu yang kita hitung itu adalah kita harus memisahkan antara harta simpanan, harta tabungan pokok kita sebelum ketambahan dengan apa? Dengan ini, dengan bunga-bunganya itu kita pisahkan. Yang pokok saja itu yang kita bayar zakatnya. Yang bunganya gimana? Yang bunganya itu aslinya justru bukan milik kita. Harus kita pisahkan dan tidak kita gunakan. Kita salurkan ke sasaran yang lainnya yang jelas tidak kita manfaatkan untuk kepentingan kita dan keluarga kita. Jadi yang dizakati adalah pokoknya, pokok intinya. Nah, sehingga yang halal itu udah jelas. Nah, itu udah nggak perlu kita bahas. Terus kemudian yang inti itu adalah yang pertama, itu harta itu bersifat alimul kutam. Harta itu berada dalam kepemilikan penuh seseorang. Ya, alimul kutam. Dalam kepemilikan penuh. Maksudnya apa? Ada 2 hal di sini yang perlu kita sebutkan, syarat di sini. Bahwa harta yang wajib dizakatkan itu harus punya pemilik secara definitif. Orang Islam. Milik perorangan. Jadi gitu. Ada pemiliknya. Jadi gitu. Nah, sehingga seperti perusahaan, meskipun mungkin pemegang sahamnya banyak sampai ratusan ribuan, tapi kan mereka pemiliknya. Jelas. Nah, tapi seperti misalnya perusahaannya berupa BUMN, BUMD. Itu punya negara, tidak ada zakatnya. Harta milik yayasan, organisasi, bukan perorangan, bukan milik ketuanya, bukan milik, tapi memang organisasi. Jadi dia punya aset terus kemudian dikembangkan, itu bukan milik orang per orang. Karena kan zakat itu kewajiban atas seorang muslim kan, seperti sholat, jadi gitu. Jadi ini wajib dizakati. Jadi kewajiban atas siapa? Atas pemiliknya. Loh, siapa yang memiliki? Jadi harta milik ini milik perusahaan, milik organisasi. Milik yayasan ada. Yayasan organisasi, Masya Allah kaya raya. Bukan perorangan, bukan pengurusnya. Enggak. Pengurus gonta-ganti yang ini milik. Itu tidak ada zakat. Contoh kayak gitu. Itu pertama. Jadi ani bahwa harta yang wajib zakat itu harta yang jelas pemiliknya. Makanya ketika harta itu mungkin masih sengketa itu nggak jelas. Sampai jelas nanti. Berarti kan ini belum ada pemiliknya. Masih sengketa, ada yang sampai sengketa bertahun-tahun. Jadi meskipun aslinya si fulan itu ini pemilik sahnya, tapi tadi masih sengketa. Jadi belum jelas kepemilikannya. Dan yang pertama adalah ada pemiliknya, sehingga harta-harta yang tidak dimiliki oleh orang per orang, individu muslimin, milik negara, milik lembaga, milik yayasan, milik organisasi punya. Milik mungkin atas nama parpol barangkali nggak ada zakat. Ya. Yang kedua, tidak hanya dimiliki oleh perorangan atau individu, tapi sifat kepemilikannya juga harus penuh. Sifat kepemilikannya penuh. Jadi gitu. Contohnya itu piutang. Ketika seseorang mau membayar zakat, itu misalnya kok ini pebisnis atau pedagang, itu yang dihitung dari harta yang wajib dizakatkan itu adalah ini uang cash yang ada di brankas, di laci yang memang diputar. Ada uang cashnya. Jadi yang diputar untuk bisnis itu. Terus kemudian yang kedua adalah barang yang masih belum laku di tempat toko atau di gudang, dihitung minimal diperkirakan. Yang ketiga itu piutang. Ada langganan, ada nasabah, ada ini yang sudah ngambil barang tapi belum bayar, atau yang utang, ini utang bisnis. Nah, piutang itu termasuk yang dihitung.
Dihitung totalnya berapa, dizakati 2,5%. Nah, ada pengecualian, ada utang yang wajib dizakatkan itu utang lancar atau yang relatif lancar. Jadi utang yang kepada pihak-pihak ya, jadi setiap orang tahu dia udah percaya atau udah pengalaman, dia sering utang dan bayar. Jadi kalaupun meleset ya mungkin sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan. Tapi dan ngomong kalau mungkin belum bisa bayar, misalnya itu yang ngomong. Tapi ada kalau hutang macet, hutang yang nggak jelas, ditagih nggak ini, mangkir terus, belut. Nah seperti ini, piutang yang syarat piutang yang tidak ini, menurut Qardawi yang macet itu kan milik kan, harta misalnya mungkin apa itu dia punya piutang 1 miliar pada seseorang, itu sudah nggak jelas, susah ditagihnya dan berkali-kali janji nggak juga ditepati. 1 miliar itu milik yang bersangkutan yang punya piutang itu, real itu harta dia, tapi kepemilikannya nggak penuh karena dia sudah butuh sejak nggak tahu 2, 3, 4 tahun yang lalu, tapi nggak jelas-jelas sampai sekarang. Ya, itu termasuk piutang yang tidak lancar. Itu contohnya begitu. Jadi ada contoh lain kayak yang sering ditanyakan itu adalah apa itu jamaah haji yang sudah bayar sejak sekian tahun dan itu sudah mencapai nisab. Jadi gitu. Tapi belum berangkat. Apakah dana haji yang sudah kita bayarkan itu, sementara haji kita masih 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya, itu wajib kita bayarkan zakatnya? Tidak. Memang harta itu kalau seandainya na'udzubillah ada sesuatu dan kemudian apa itu kita urung berangkat, balik ke kita, masih punya kita. Tapi kepemilikan kita atas harta itu sudah nggak penuh. Jadi gitu. Sudah nggak penuh. Jadi seperti itu contohnya. Baik, mungkin ada orang yang mungkin mendapatkan apalah mungkin apa semacam pesangon yang sudah disiapkan oleh perusahaan, oleh kantor tempatnya dia bekerja. Sekian, mungkin banyak misalnya begitu, tapi itu baru akan dihak milikkan, diserahkan kepada dia setelah dia pensiun. Sebetulnya dia sudah tahu hitungannya. Dan itu milik dia. Tapi belum diserahkan kecuali setelah dia itu baru belum penuh kepemilikannya karena dia belum bisa menguasai, belum bisa ngambil sewaktu-waktu, belum bisa menggunakan sewaktu-waktu. Jadi itu pertama, kepemilikan penuh. Yang kedua adalah an-nama atau an-numu. Jadi sifat harta itu produktif. Maksud berarti itu berpotensi untuk menghasilkan. Berpotensi untuk menghasilkan. Produktif. Jadi berpotensi bukan kok secara real ya. Itu berpotensi. Nah, syarat ini mengeluarkan harta-harta yang biasa disebut dengan apa itu? Dengan al-amwal al-muqtana atau amwal al-qunyah. Jadi harta-harta yang dimiliki oleh seseorang untuk menutup kebutuhan hajat hidupnya. Itu seperti tanah yang di rumah yang ditempati. Meskipun nilai bermiliar-miliar tidak ada zakat. Itu amal kunyah. Ini enggak produktif. Kendaraan yang tadi, kendaraan yang digunakan untuk pribadi, untuk keluarga, untuk transportasi bisnis itu tidak termasuk yang wajib dizakatkan. Jadi gitu. Itu termasuk. Termasuk misalnya orang punya usaha, dia jual beli, itu punya toko. Tokonya itu berapapun nilainya tidak ada. Jadi yang wajib dihitung waktu bayar zakat itu adalah jadi harta dia yang diputar untuk bisnis itu. Toko dengan segala mungkin ada perlu mungkin ada sekian unit komputer untuk menjalankan bisnisnya. Ada mungkin punya truk atau punya untuk angkut-angkut atau punya motor atau punya mobil untuk transportasi itu nggak termasuk yang
wajib dizakatkan. Yang yang dihitung adalah yang diputar. Jadi gitu. Jadi omset yang diputar itu yang wajib itu. Itu contohnya. Jadi gitu. Jadi yang digunakan untuk karena sering. Jadi ini saya baru beli mobil atau beli rumah, zakatnya berapa? Terus ini masih nyicil, Ustaz. Jadi jangankan nyicil, cash pun itu nggak ada kewajiban zakatnya. Tentu dengan catatan bahwa uang yang digunakan untuk beli rumah, uang yang digunakan untuk beli mobil atau motor itu sudah uang yang sudah dizakatkan. Nah gitu. Ambil seandainya ini uang tadinya uang simpanan. Ini saya nabung sekian tahun, Ustaz. Akhirnya beli rumah. Nah, waktu nabung sekian tahun itu sudah dizakatkan belum? Misalnya kayak gitu. Kalau belum, berarti ini ada utang, bukan rumah yang baru dibeli dengan uang hasil tabungan sekian tahun itu rumahnya wajib zakat, tidak. Tapi uang yang digunakan untuk membeli rumah yang itu didapat dari hasil nabung sekian tahun, selama nabung itu yang sudah mencapai nisab sudah dizakatkan atau belum? Kalau belum, berarti utang zakat. Bukan karena zakat rumahnya atau zakat, saya beli mobil. Harganya berapa? 200, 300, 500 juta. Jadi gitu. Itu yang bukan mobilnya nggak ada zakatnya. Jadi gitu. Kecuali orang yang menjual beli mobil. Jadi gitu. Tapi uang 500 juta, 400 juta, 300 juta yang dapat waktu itu sudah dizakati belum? Nah gitu. Kalau itu belum, berarti Anda punya utang atas zakat tabungan yang dulu belum dibayar. Yang kemudian dibelikan rumah atau tanah atau apa itu mobil atau segala macam. Nah itu. Jadi ini sifatnya seperti itu. Jadi amwal al-qunyah, al-amwal al-muqtanah. Jadi semua jenis harta yang dimiliki oleh seseorang untuk kebutuhan dan untuk hajat hidupnya tidak termasuk yang dizakatkan. Makanya menurut Dr. Yusuf Qaradawi, perhiasan emas yang dimiliki oleh seorang perempuan, jadi dibeli memang untuk dimiliki sebagai perhiasan. Niatnya sebagai perhiasan. Jadi gitu. Lain kalau memang ada beli emas meskipun berupa anting, kalung, gelang, atau apapun, tapi memang niat belinya. Maka tadi saya katakan sifat kepemilikannya. Jadi gitu. Nah, kalau niatnya untuk perhiasan, meskipun tidak harus dipakai tiap hari atau tiap pekan, mungkin sekali, tapi niatnya memang untuk perhiasan. Untuk perhiasan. Itu dari Qaradawi tidak ada kewajiban zakat. Itu termasuk amwal al-qunyah. Jadi gitu. Jadi apalagi amwal al-qunyah. Tapi kalau memang beli emas, baik berupa emas batangan ataupun emas sudah bentuknya perhiasan, tapi niatnya ini memang untuk simpanan, untuk investasi, untuk tabungan. Cuman daripada nabung dalam bentuk uang, nabung dalam bentuk ada banyak. Jadi, bentuknya kalung, gelang. Jadi, tapi niatnya bukan untuk dipakai, meskipun sesekali dipakai. Jadi gitu. Tapi niat utamanya itu yang menentukan. Niat utamanya itu untuk tabungan aja. Jadi untuk tabungan. Itu ada kewajiban zakatnya. Insyaallah gitu. Baik, lalu kemudian yang ketiga itu adalah syarat nisab. Nisab itu adalah kadar besaran harta wajib zakat. Jadi gitu. Yang merupakan batas minimal, jadi besaran yang merupakan kadar besaran jenis harta wajib zakat yang ketika suatu harta wajib zakat sudah mencapai kadar itu, maka harta itu wajib dizakatkan. Kalau kurang dari itu tidak wajib. Jadi ya contoh emas misalnya jadi kalau menurut Dr. Yusuf Qaradawi itu ini beda-beda ya. Jadi jangan heran ketika kita temukan nisab emas antara Yusuf Qaradawi dengan ulama lain kok berbeda. Itu jangan heran karena ini perbedaannya dalam sistem atau dalam pola pengkonversian. Jadi mengkonversikan dulu dengan ukuran dinar mithqal itu atau dirham itu ke gram sekarang itu beda. Jadi gitu, beda. Nah, kalau Yusuf Qaradawi yang biasa saya pakai itu standar 85 gram emas
murni 24 karat. Jadi gitu. Jadi itu standarnya. Jadi itu yang menjadi standar, itu 85 gram. Senilai itu kalau punya tabungan, punya simpanan, atau mungkin punya emas batangan atau emas simpanan senilai itu, jadi gitu, itu wajib. Kalau kurang dari itu belum wajib zakat. Jadi emas misalnya atau perak, atau misalnya kalau apa hasil bumi misalnya, jadi kayak gitu. Jadi kalau hasil bumi ini beda-beda. Jadi hasil bumi. Hasil bumi ini kan dalam ketentuannya ukurannya itu wasak, 5 wasak. Nah, dikonversikan 5 wasak itu adalah ukuran takaran. Yang lebih kita gunakan sekarang itu adalah timbangan. Mengapa para ulama juga dalam menentukan nisab zakat padi misalnya, itu nisabnya berapa? Jadi, kalau Yusuf Qaradawi itu 653 kg dalam bentuk beras. Ada buku lain yang memakai ukuran gabah, terus mungkin lebih dari itu biasa. Karena seperti itu tergantung standarnya. Jadi nggak masalah ikut yang mana, karena saya terbiasa menggunakan kitab Miracle Qaradawi, itu beliau yang saya pakai. Silakan mungkin ada yang pakai yang lainnya. Nah, kalau beliau misalnya begitu, itu 5 wasak itu sama dengan 653 kg beras, bukan gabah. Gitu saya tegaskan. Karena ini yang salah. Jadi itu beras. Nah, kalau diuangkan ya tergantung apa itu harga berasnya berapa. Itu seperti itu. Jadi gitu. Itu nisab. Kalau apa itu misalnya bahwa kalau binatang ternak, hewan ternak apa itu misalnya unta itu mulai 5 ekor. Kalau sapi 30 ekor. Kambing mulai minimal nisabnya 40 ekor. Seperti itu. Ya, dan itu berbeda-beda. Jadi ya tentu ada hikmahnya, masing-masing ada penjelasannya mengapa kok tidak sama semuanya. Jadi gitu. Jadi ya yang jelas memang berbeda-beda. Yang jelas itu syarat nisab. Jadi meskipun kita memiliki harta yang termasuk harta jenis zakat atau harta yang berpotensi kena zakat, tapi kalau belum mencapai nisab ya belum ada kewajiban zakatnya. Terus kemudian ada syarat apa itu syarat haul. Syarat haul. Tapi ini tidak untuk seluruh, tidak semuanya. Jadi ada sebagian harta yang kewajiban membayar zakatnya itu disyaratkan haul. Haul itu maksudnya apa? Haul itu 1 tahun. Artinya bahwa harta yang telah mencapai nisab, harta wajib zakat yang telah mencapai nisab itu sudah berada dalam kepemilikan kita itu selama 1 tahun. Contoh yang mudah itu adalah tabungan atau simpanan, investasi atau apapun. Itu kapan? Atau bisnis, kapan kita mulai. Nah itu ketika sudah mencapai 1 tahun dan besarannya itu sudah mencapai nisab, nah itu tiap tahun wajib dizakatkan. Tiap tahun wajib dizakatkan. Jadi gitu. Nah ini yang sering ada yang bertanya gitu ketika ada seorang yang punya tabungan sekian, 200, 300, 500 ini. Itu gimana Ustaz? Jadi tahun lalu itu sudah saya zakatkan. Apa sekarang harus saya zakatkan lagi? Nah itu. Jadi zakat itu yang sifatnya tahunan. Itu terus berlangsung. Jadi zakat tahun lalu itu untuk kewajiban tahun lalu. Jadi gitu. Karena ada yang memahami dikiranya bayar zakat hanya sekali. Tidak. Ya selama harta itu terus berputar dan kita miliki itu ini. Jadi makanya kalau seandainya uang itu misalnya ada yang khususnya untuk yang pensiunan gitu, bahwa akhirnya untuk kebutuhan hidupnya ya ngambil dari tabungan itu dan tidak ada tambahan lagi. Lama-lama kan habis. Dan segala macam itu. Kita menyikapi zakat yang kita bayarkan itu tidak dengan pendekatan seperti pendekatan bisnis. Jadi dengan pendekatan profit. Bukan rugi saya kalau ini dizakati. Saya nggak punya pemasukan baru, terus harta yang saya miliki terus harus dizakat.
Jadi pendekatannya pendekatan ibadah. Sama seperti seseorang ketika haji nggak ngitung-ngitung itu, yang punya duit nggak peduli. Haji umroh dengan biaya berapapun dibayar untuk melaksanakan ibadah. Jadi gitu. Jadi seperti itu ininya. Jadi, makanya bisnis itu orang yang omset ya, atau mungkin dana yang diputar itu sudah mencapai nisab. Meskipun bisnisnya ternyata rugi. Jadi gitu. Meskipun rugi, tapi selama asetnya, omsetnya itu masih mencapai nisab, tetap wajib bayar zakat. Nah, pendekatannya ini adalah pelaksanaan ibadah. Dan kita meyakini bahwa dengan membayar zakat itu keberkahan Allah akan didapat, insya Allah itu. Nah, ada dua syarat yang disebutkan Dr. Qaradawi, ini khilafiyah. Jadi gitu. Khilafiyahnya tergantung kembali kepada perbedaan apakah harta yang wajib kita hitung dalam zakat itu harta neto atau bruto. Jadi neto bruto itu setelah dikurangi. Jadi apakah kalau neto itu artinya dikurangi dengan kebutuhan kebutuhan pokok dan pembayaran hutang jatuh tempo. Jadi gitu. Nah, itu kalau yang berpendapat zakat dihitung dari harta yang dimiliki secara neto seperti Dr. Qaradawi, itu dikurangi itu. Nah, berarti ada syarat bahwa harta yang wajib dizakatkan itu adalah setelah dikurangi hutang jatuh tempo dan setelah dikurangi untuk memenuhi kebutuhan hidup asasi, kebutuhan pokok. Tapi kalau yang berpendapat zakat dihitung dari bruto, begitu, ya tidak perlu ya sudah. Ya, kayak orang yang bayar zakat yang mengikuti pendapat ada zakat profesi misalnya begitu, itu ya sudah, gaji kotornya, gaji brutonya itu dikeluarkan zakatnya kalau mencapai nisab. Tapi kalau yang mengikuti pendapat Dr. Qaradawi, itu yang wajib dizakatkan adalah penghasilan neto, itu gaji kotor itu dikurangi kebutuhan pokok termasuk cicilan-cicilan. Nah, sisanya kalau masih mencapai nisab ya wajib dizakatkan, kalau tidak dia berarti tidak kewajiban zakat. Meskipun kalau dihitung dari bruto sudah terkena nisab, karena mengikuti pendapat neto ya jadi tidak terkena kewajiban zakat. Saya kira itu. Selebihnya kalau tentang sasaran ya, sasaran itu bisa dibaca. Kan tadi kita katakan bahwa sasaran pembagian zakat itu khusus. Jadi gitu. Khusus yaitu kepada 8 asnaf, 8 golongan yang disebutkan Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 60. Jadi fakir, miskin, amil, jadi mu'alaf, terus dalam rangka pemerdekaan budak. Jadi dalam rangka pemerdekaan tadi itu fakir, miskin, jadi amil, mu'alaf, jadi ada gharim, ya, gharim, orang yang punya terlilit utang, ada mu'alaf, ada ibnu sabil, ada fisabilillah. Ada 8 golongan itu, meskipun tentu masing-masing ada perdebatan, khususnya dalam memaknai fisabilillah, itu luas sekali. Saya kira itu insya Allah. Mohon maaf, ini ternyata tadi saya ingin lebih pendek. Silakan mungkin kalau memang ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ya, ini ada sebelumnya untuk tanya jawab, ada video singkat dari Deki. Baik. Bisa ditampilkan? Ya.
Ramadan kali ini, Deki punya tema Ramadan I'm in love. Nah, kalau jatuh cinta itu pasti senang kan? Pasti dong, apalagi jatuh cintanya mengarah kepada kebaikan, membantu sesama. So sweet. Deki juga mengajak kalian loh untuk jatuh cinta menyebarkan kebaikan. Tapi jangan apa ya? Jangan bingung guys nih. Kalian bisa pilih menu jatuh cinta dalam bentuk apa saja, seperti buka puasa bareng yatim, duafa dan masyarakat, berbagi kurma, zakat fitrah, beasiswa yatim dan duafa, bahagia bayar fidyah, dan tebar kebaikan Al-Quran. Infak, ceria pembebasan olabis, bingkisan hari raya, zakat pemberdayaan, doa apa, UMKM, tunggu apa lagi? Yuk bareng-bareng jatuh cinta. Ya, ada. Ini untuk Ya. pertanyaan sudah ada lumayan banyak. Saya bacakan satu-satu Ya, ya. coba bacakan. Yang Coba pertama, kita singkat-singkat. bagaimana menghitung zakat emas? Kapankah harus membayarnya? Dan apakah ada perbedaan zakat emas yang dipakai dengan emas yang disimpan? Ya, seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi memang ada khilafiyah, cuman yang yang biasa saya ikuti pendapat dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi itu kalau emas yang dimiliki memang niat awalnya sifatnya untuk penggunaan pribadi, itu meskipun seandainya sudah mencapai nisab itu tidak ada kewajiban zakat. Dia masuk dalam dimasukkan jadi emas, perhiasan emas bagi kaum wanita itu seperti memenuhi kebutuhan hidup seperti rumah, kendaraan seperti itu, disamakan seperti itu. Jadi tidak ada. Sehingga kalau ikut ini, jadi emas yang wajib dizakatkan itu adalah yang dimiliki yang memang diniatkan untuk sebagai simpanan. Jadi, nah itu kita hitung, kita nilai emas mungkin karatnya berbeda-beda, tapi yang kita jadikan sebagai standar itu apa yang tertinggi? 24 karat atau berapa? Jadi seperti itu. Jadi yang 24 karat yang dijadikan standar. Kita perlu tahu. Nah itu emas yang kita miliki, kita nilainya berapa, harganya berapa, kita hitung berapa gramnya, terus kemudian kita uangkan. Nah, lalu kemudian standar nisabnya itu emas 85 gram 24 karat itu berapa? Nah, kalau yang sudah kita miliki mencapai itu berarti wajib dizakatkan, kalau belum mencapai itu tidak wajib dizakatkan. Insyaallah begitu. Selanjutnya, Silakan lanjut. apakah boleh membayarkan zakat kepada keluarga atau kerabat yang miskin? Iya, memberikan zakat kepada kerabat selain ini ya, kepada famili atau keluarga selain bapak ibu. Yang tidak boleh hanya kepada bapak ibu dan istri, anak gitu ya, yang masih dalam tanggungan nafkahnya. Jadi ya mereka yang tidak berada dalam tanggungan muzaki itu untuk nafkahnya secara ini, itu kerabat. Jadi mungkin saudara, sepupu, paman, bibi, bude, pakde. Jadi yang ini. Jadi kalau orang tua, bapak, ibu, kakek, nenek itu wajib, kalau mereka berkekurangan, anak itu wajib menafkahi. Jadi memenuhi nafkahnya, tidak diambilkan dari zakat. Tapi untuk keluarga lain, famili lain seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi termasuk saudara, paman, bibi dan segala macam itu yang kerabat sepupu dan lain sebagainya yang berkekurangan itu tidak hanya boleh, bahkan termasuk prioritas. Jadi dalam pembayaran zakat atau dalam juga pemberian infak sedekah itu ada mereka-mereka yang lebih diprioritaskan. Di antaranya itu adalah yang punya kedekatan. Ada kedekatan hubungan keluarga, ada kedekatan tetangga,
Tetangga kita itu lebih diutamakan daripada yang jauh. Tetangga. Ada kedekatan pertemanan. Jadi makanya termasuk misalnya ini majikan. Hanya apa itu? Jadi keluarga-keluarga yang punya pembantu, punya driver. Itu mereka itu prioritas. Atau mungkin ini punya karyawan-karyawan itu. Itu para karyawan itu termasuk yang prioritas kalau mereka sudah memenuhi memang termasuk kategori mustahil. Jadi yang ada kedekatan-kedekatan tertentu. Ya. Insya Allah itu. Yang lainnya? Kalau mertua apakah termasuk orang tua atau beda lagi? Mertua tidak. Jadi artinya bahwa ya tentu ya kalau kita sifat seperti mertua sama dengan saudara ya. Masa ini ada kakaknya kaya, adiknya miskin atau adiknya kaya, anak. Tapi itu tidak secara mutlak. Jadi sifat membantunya itu umum sifatnya. Tapi kalau orang tua, bapak ibu, kakek nenek itu memang mutlak. Itu mutlak wajib itu dipenuhi semua nafkahnya. Nah mertua beda. Mertua itu beda. Jadi artinya bisa. Jadi kalau memang itu mertua diberikan itu. Tapi tentu lebih afdal kalau memang punya kemampuan dari sisi afdalnya. Jadi itu ya apa? Karena kalau zakat itu kan terbatas. Bisa jadi kebutuhan mertua kalau memang menantunya itu kaya raya. Masa sih hitung-hitungan ibaratnya begitu. Tapi aslinya beda. Yang tadi kita sebutkan yang mutlak wajib ketika orang tua tidak punya, anaknya punya itu. Jadi anak itu wajib menanggung semua nafkah orang tua itu aslinya. Tapi ke mertua tidak. Meskipun kewajiban umum membantu jelas. Sama seperti saudara, seperti kerabat-kerabat yang lainnya. Ya orang lain saja atau tetangga saja yang misalnya kekurangan, kalau memang kita mampu ya kita harus membantu. Tapi kan tidak mutlak dan tidak jadi tidak definitif atau khusus misalnya gitu. Sehingga termasuk boleh. Jadi termasuk insya Allah bisa disalurkan zakat kepada mertua. Ya. Selanjutnya, apakah boleh melebihkan pembayaran zakat fitrah atau pembayaran zakat-zakat yang lainnya? Bisa boleh, bisa tidak boleh. Bolehnya itu artinya bahwa kita harus tahu ukurannya dulu. Ya. Jadi jangan udah saya dengar kok ini saya bayar sekian aja. Jadi kayak gitu. Terus dengan persepsi bahwa itulah kewajiban zakat fitrah dia. Jadi gitu. Itu tidak secara umum karena seolah-olah dia mengubah. Itu di sini bapaknya. Jadi misalnya enggak masa jadi diberitahu bahwa zakat fitrah misalnya kalau kita ikut kalau Yusuf Qaradawi itu 2,5 kilogram beras misalnya dalam bentuk beras. Atau misalnya ada fatwa juga yang menyebutkan 3 kilo. Ambillah kita 3 kilogram. Itu dari para ulama mana 3 kilogram. Terus enggak masa aku sedikit sekali enggak. Saya pernah dengar yang bahkan menetapkan enggak kewajiban zakat itu 1 kintal. Itu di sini mengubah hukum Allah. Enggak boleh. Kalau itu dalam arti, tapi bahwa apa itu dia ingin bayar lebih itu lebihnya itu. Saya tahu ini lebih. Memang saya niatkan lebihnya untuk infak sedekah, enggak masalah. Jadi gitu. Jadi memang sengaja dilebihkan dan dia tahu bahwa kewajibannya sekian. Anda diuangkan misalnya bahwa tahu kewajibannya 40.000 misalnya gitu. Jadi saya bayar 100 diserahkan kepada orang itu. Ya dia udah tahu gitu bahwa itu mengelebih dan lebihnya sudah otomatis diniatkan untuk infak sedekah. Itu nggak masalah. Insya Allah gitu. Kemudian hal apa saja yang harus dihindari dari membayarkan zakat? Dalam membayar zakat? Ya.
Yang paling penting itu gini, zakat itu berbeda dengan infak sedekah. Infak sedekah kan sukarela. Jadi artinya bahwa ini mungkin sikap hati. Jadi artinya tentu orang tidak boleh sombong, tapi maksudnya bahwa saat dia memberi infak sedekah, terus kemudian dia dalam hatinya saya memberi dia, gitu. Tentu dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, tapi memberi. Jadi gitu. Memberi itu dengan rasa dorongan, rasa belas kasihan, mengasihani. Itu apa? Itu merupakan, maaf. Artinya dia berbuat baik. Jadi maksudnya dia melakukan perbuatan baik kepada orang itu dengan membantu, dengan memberi. Jadi intinya dengan niat memberi, membantu. Jadi gitu. Mengasihani. Nah, ini berbeda. Artinya sikap hati kita saat kita membayar zakat. Itu seharusnya hati seorang muzaki ketika menyerahkan zakat kepada mustahik itu berbeda dengan motivasinya saat memberi infak sedekah. Yang tujuannya membantu. Ini bukan membantu. Dia menunaikan kewajiban. Karena apa? Harta zakat yang dia pegang. Misalnya begini, ini seseorang bayar zakat 1 juta, terus ini ada orang lain infak 1 juta. Atau dia infak 1 juta. Atau dia sedekah 1 juta. Nah, 1 juta yang zakat, yang dia pegang 1 juta yang infak itu beda. Jadi 1 juta zakat itu bukan milik dia. Jadi harta, jadi zakat yang sudah tiba waktunya harus kita bayarkan, kita berikan, itu sudah bukan milik muzaki. Jangan sampai dia memberikannya itu dengan pikiran itu milik dia. Ini kamu sama saya bantu. Jadi itu karena saya kasihan kita sama kamu. Bukan. Jadi gitu. Ini milik dia. Maka yang harus kita dilakukan adalah ini milik dia. Jadi jangan merasa berjasa. Jadi gitu. Justru kita yang berterima kasih kepada dia. Jadi mau menerima ini kita. Jadi karena kalau kita tidak menunaikannya kita dosa. Jadi kalau kita lambat membayarkannya itu seperti orang yang punya utang terus menunda pembayarannya. Jadi sehingga ibaratnya seperti orang yang membayar hutang, menyerahkan harta kepada pemilik aslinya. Jadi, mungkin sambil minta maaf ibaratnya. Nah ini kan ada orang-orang yang bayar zakat mungkin sampai terus diundang fakir miskin ke rumahnya, ada yang sampai berjejal yang mau dibagikan berapa itu seolah-olah dia memberikan. Itu kalau infak sedekah mungkin masih diingat. Enggak, ini zakat. Itu nggak boleh. Jadi gitu. Makanya dalam bayar zakat itu jangan sampai dengan cara yang yang merendahkan, membuat mustahik, fakir miskin itu terhina. Jadi sebenarnya mereka tetap dijaga martabatnya. Jadi ya kalau infak sedekah memang itu sebelum diserahkan itu masih milik pemiliknya. Terus memang dengan semangat ini saya berbagi, saya membantu. Jadi saya membantu. Jadi ibaratnya gitu untuk penerima infak sedekah itu yang berterima kasih kepada yang berinfak bersedekah memang dibantu. Jadi ibaratnya secara sikap ini. Nah, sementara yang zakat itu mestinya yang minta maaf adalah muzakinya kalau dia menyerahkan langsung. Oke, saya kira itu intinya bahwa dalam konteks itu. Selebihnya ya ini kondisional apa yang harus diperhatikan secara umum itu. Masya Allah, saya kira yang penting saya ingatkan mungkin poin itu ya. Jadi karena ya faktanya itu banyak orang-orang yang membayar zakat itu bersikap seolah-olah dia itu membantu memberi. Jadi membantu memberi ini itu terus padahal itu adalah penunaian kewajiban. Baik. Ya, silakan mungkin ada yang lainnya. Akhirnya Ustaz,
apakah rumah peninggalan orang tua ada zakatnya yang harus dibayarkan setiap tahun? Peninggalan orang tua itu harta pusaka, harta warisan. Jadi orang tua atau siapapun yang sudah meninggal itu tidak punya apa-apa sudah di antara harta-harta yang dulu dimiliki. Jadi ketika seseorang itu wafat, semua yang dimiliki pada saat hari H wafatnya itu berdasarkan firman Allah, ketetapan Allah itu otomatis berpindah secara real dan formal, secara hukum syariat, berpindah kepemilikannya kepada para ahli waris. Sehingga yang disebut peninggalan orang tua itu sudah milik ahli waris. Itu aslinya. Bukan milik orang tua lagi. Nah, itu yang harus dibagi di antara ahli waris itu. Jadi itu yang bahwa nanti ada ahli waris yang sepakat enggak rumah ini jangan dijual ini itu. Ya itu bukan milik orang, itu milik mereka. Ya cuman diapakan dan dibagaimanakan itu kembali kepada mereka. Penentunya itu adalah ini. Nah, ini yang harus yang paling utama diperhatikan adalah pembagian warisan itu harus adil, harus benar. Jadi misalnya ada sebagian yang tidak dibagi seperti apa, itu harus setelah jelas dulu. Jadi jangan sampai kemudian misalnya ada enggak nih, bukan udah ini rumah kenangan. Udah gini aja. Nanti siapa saja yang nempat di sini. Nah, jadi itu setelah jelas. Harus jelas dulu. Karena kan persentase hak masing-masing ahli waris kan berbeda-beda. Jadi gitu. Hak berbeda-beda. Makanya kemudian jadi kalau ada peninggalan orang tua itu semua hartanya itu dikumpulkan, ditotal semuanya, ada apa saja, ada rumah, ada tanah, ada tabungan, ada simpanan, ada segala macam seperti itu kumpul semuanya, jadi gitu. Nah, dinilai semuanya, terus kemudian diketahui berapa ahli warisnya, terus kemudian di berapa persen masing-masing, berapa bagian masing-masing, terus kemudian dari keseluruhan harta yang ada itu nilainya sekian. Nilainya sekian dan kemudian dibagi di antara ahli waris masing-masing sesuai dengan hak dan jatahnya menurut ilmu faraid atau ilmu waris. Nah, setelah jelas seperti itu baru kemudian mau disepakati untuk satu rumah ini gimana kalau kita beginikan. Atau kita sepakatilah, kita sepakat. Nah, itu nanti kan berarti mengurangi hak masing-masing kan. Nah, itu sebaiknya mengurangi hak masing-masing itu kan tentu ada beda-beda. Ada yang misalnya untuk saudara laki-laki itu jatahnya 2 kali lipat jatah anak perempuan. Nah, ketika misalnya nanti akan misalnya buat apalah. Jadi dari jatah masing-masing dikurangi kan kemungkinan. Masa disamakan semuanya nilainya padahal pembagian warisan anak laki-laki dapat lebih banyak daripada ini. Contoh seperti itu. Intinya adalah itu. Jadi Ani bahwa saya kurang tahu bagaimana peninggalan itu, tapi yang jelas bahwa yang namanya orang yang sudah meninggal siapapun dia itu tidak punya yang namanya harta yang itu masih milik dia. Ketika ini nanti mungkin diwakafkan, kecuali kalau yang almarhum itu memang wasiat, itu beda. Tapi enggak ada. Ini menjadi rumah ini udah kita wakafkan untuk tahfidz Al-Qur'an gitu. Itu kesepakatan ahli waris. Kalau bukan wasiat. Jadi ahli waris baru dari mereka, terus mereka yang meniatkan semua sepakat ayo kita wakafkan ini dan kita niatkan dan kita hadiahkan pahalanya untuk kita atasnamakan orang tua kita. Itu dari kesepakatan ahli waris, dan itu harus adil dan itu harus jelas semuanya. Insya Allah gitu. Jadi sehingga tidak ada yang nama ini hartanya itu masih ada zakat, nggak ada. Jadi berarti itu ada, kalau memang ada yang seperti itu berarti ada bagian harta pusaka yang belum dibagi. Ya. Ada yang lain? Kemudian, bagaimana tips atau cara pembayaran zakat penghasilan dan apakah seberapapun penghasilannya harus dikeluarkan zakatnya? Tidak, kan tadi kita sudah sampaikan. Ini untuk profesi ya. Seperti gaji, upah, dan segala macam itu.
Kalau untuk zakat profesi, zakat penghasilan, apa itu, selain dari dagang, selain dari hasil tanaman, selain dari apa itu peternakan, jadi itu yang umum sama ini. Pertama, zakat profesi itu khilafiyah, itu perlu saya ingatkan. Sehingga jangan heran ketika ada sebagian kalangan, sebagian ustadz itu yang mengatakan tidak ada zakat profesi, bahkan ada yang keras sekali mengatakan zakat profesi bid'ah. Itu ya setiap masalah khilafiyah pasti ada yang seperti itu maklumi. Nah, sementara mengikuti pendapat Dr. Yusuf Qaradawi dan lain-lain bahwa zakat profesi secara khusus ada, itu Dr. Yusuf Qaradawi menyebutkan zakat profesi yang apa itu menurut beliau, karena mazhab beliau zakat dihitung dari harta neto, bukan bruto. Jadi makanya orang yang profesinya apa, pegawai atau apa saja, jadi pegawai, karyawan, guru, apa itu, apapun bidang profesi apapun, sebagai direktur, sebagai apa, sebagai segala macam itu. Nah itu jadi dari gaji yang diterima tiap bulan misalnya itu dikurangi kebutuhan pokok, bukan pengeluaran real ya, kebutuhan pokok ya. Kalau sulit ya bisa diperkirakan kebutuhan pokok untuk kebutuhan rumah tangga, untuk makan minum, untuk pakaian, untuk mungkin ada pengobatan. Yang paling utama biasanya untuk pendidikan. Itu misalnya seperti itu dikurangi untuk kebutuhan pokok. Untuk kebutuhan pokok diperkirakan sekian, terus kemudian nah yang dihitung itu sisanya. Jadi memang rata-rata kalau mengikuti mazhab Qaradawi, yang wajib membayar zakat profesi itu hanya apa itu para direktur barangkali, atau mungkin berada yang gajinya atau mungkin dokter spesialis dan segala macam itu. Jadi yang gajinya penghasilan bulanannya itu mungkin berpuluh-puluh juta atau bahkan sampai ratusan juta. Jadi kalau di bawah 10 itu mungkin rata-rata udah nggak kena, karena untuk memenuhi kebutuhan khususnya pendidikan anak saja, apalagi tinggal di kota, apalagi misalnya masih ngontrak rumahnya semacam itu ya sisanya berapa? Mungkin sisanya sejuta. Bahkan banyak yang ternyata apa itu kurang. Jadi gitu. Jadi itu setelah dikurangi kebutuhan pokok dan mungkin ada utang jatuh tempo, itu maksudnya cicilan-cicilan. Ada cicilan motor, ada cicilan apa gitu. Seperti itu misalnya. Itu masih ada sisa yang mencapai nisab, itu kemudian dibayarkan zakatnya dari situ. Itu sekarang begitu. Insyaallah. Meskipun ada juga pendapat yang tadi saya sebutkan yang menghitung dari penghasilan bruto. Tapi kalau Qaradawi dan saya mengikuti beliau, itu dihitung dari penghasilan itu. Setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok dan pembayaran hutang jatuh tempo. Jadi bukan hutang keseluruhan ya, hutang jatuh tempo ya seperti tadi itu. Cicilan-cicilan. Ada cicilan per bulan, ada cicilan per tahun seperti itu. Ya. Yang lain? Dalam pembayaran zakat fitrah, manakah yang lebih baik, pembayaran dengan uang atau dengan beras dan sebagainya? Masalah khilafiyah itu kita apa itu, jadi kita sikapi dengan sikap lapang, dengan sikap toleran. Ya ini pilihan masing-masing. Yang jelas kalau menurut mazhab jumhur, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, itu mutlak wajib berupa bahan makan pokok. Kalau untuk kita, karena kita makan nasi, itu umumnya maka harus dalam bentuk beras. Jadi dalam tiga mazhab ini tidak sah dengan uang. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dan saya mengikuti Qaradawi dan juga banyak ulama yang lainnya, itu karena memahami tentang ketentuan zakat ini
ini lebih dengan pendekatan fiqhul maqasid dan pemahaman kontekstual bukan tekstual, itu karena yang inti di sini kemaslahatan mustahik. Kemaslahatan mustahik. Jadi gitu. Kemaslahatan mustahik. Dan juga dari contoh yang dulu ketika saya lama di Arab Saudi, itu saya mendapati karena di sana mazhab Hambali, sehingga ya orang bayar zakat fitrah dalam bentuk beras semuanya. Itu banyak sekali saya temukan bahwa mereka para mustahik yang menerima jadi pembayaran zakat beras itu dia langsung menjualnya kembali kepada penjual semula dengan harga yang lebih murah daripada saat muzaki membeli paket-paket beras zakat itu. Jadi karena memang kebutuhan fakir miskin sekarang tidak hanya makan minum, banyak-banyak. Tapi itu tadi artinya bahwa secara umum terbuka. Kalau lebih baik mana ya tadi. Jadi ya kalau memang terikat mengikuti mazhab dalam konteks di Indonesia mazhab Syafi'i, jelas dalam mazhab Syafi'i itu hanya membenarkan untuk zakat fitrah dibayar dengan beras atau dengan bahan makan pokok. Tapi kalau saya secara pribadi itu ya longgar saja. Artinya bahwa insya Allah beras sah, terus pakai uang juga sah insya Allah, dan di sini kemaslahatannya kemaslahatan mustahik itu sangat diperhatikan. Karena kalau kita baca hadis-hadis itu salah satu tujuan utama zakat fitrah itu diwajibkan kan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin. Nabi mengatakan jangan sampai ada di antara mereka yang ketika umumnya kaum muslimin bergembira menyambut Idul Fitri, itu mereka masih sedih karena masih banyak kekurangan. Dan kekurangan yang buat mereka sedih sekarang bukan hanya karena nggak ada makan minum, mungkin makan minum ada. Tapi sedih karena nggak bisa membelikan baju baru anaknya, atau bahkan tidak bisa membeli kue untuk mungkin disediakan untuk tamu yang biasa beranjang ini. Kebutuhan masyarakat. Itu tidak boleh. Jangan ada misalnya bahwa saudara kita, tetangga kita itu sedih di hari kebahagiaan dan kegembiraan. Dan itu tidak hanya sekarang, mungkin hampir tidak ada yang sedihnya karena mungkin 1-2. Kebanyakan sedihnya tadi itu mungkin. Ya Allah, sedih nggak bisa belikan baju baru untuk anak, sepatu baru untuk anak. Dan itu kebutuhannya berarti uang. Jadi saya lebih ke situ. Tapi itu longgar saja seperti ini, insya Allah masing-masing tergantung pilihan. Ya. Ya, dan manakah yang lebih baik membayarkan zakat secara langsung atau melalui badan amil zakat yang bisa dibayarkan secara online? Jadi gini, kalau secara kaidah umum, jadi ada yang kaidah umum, ada yang secara kondisional. Kalau secara kaidah umum dalam konteks sekarang, karena zakat itu kan aslinya itu dihandle oleh negara Islam, oleh negara dulu. Jadi gitu. Artinya dikelola secara kolektif dan oleh negara. Karena tujuannya agar supaya lebih optimal. Jadi gitu, lebih optimal. Nah, kalaupun misalnya karena tidak ada negara Islam, tidak bisa cara itu paling tidak yang dikelola secara kelembagaan, seperti melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, BAS atau LAS, jadi gitu, itu secara umum, ini secara kaidah umum lebih afdal, lebih baik. Jadi lebih baik karena apa? Karena memang lebih optimal. Jadi lebih optimal. Dan umumnya lebih tepat sasaran. Jadi karena lembaga-lembaga ini tentu yang amanah ya, yang insya Allah yang memang profesional, terbukti, itu kan mereka itu memiliki database mustahik, sehingga zakat yang kita bayarkan lebih tepat sasaran daripada kalau kita masing-masing mustahik membayarkannya sendiri-sendiri. Coba bayangkan misalnya, khususnya misalnya ini
masing-masing muzaki di satu komplek perumahan rata-rata kaya semuanya. Terus masing-masing mau mencari paling kan fakir miskin di sekitar dia. Jadi gitu. Keluar dikit akhirnya kemudian mungkin satu fakir miskin ada 10, ada 20, ada 30 muzaki yang bayar zakat ke dia saja. Sementara puluhan ratusan ribuan yang lainnya nggak terjangkau karena jauh. Nah, sementara melalui lembaga itu seperti itu. Jadi itu secara kaidah umum normatif lebih afdal. Nah, tapi kondisional ada kadang-kadang kondisi-kondisi tertentu muzaki punya tetangga, punya family, nah gitu lah. Yang tadi kita katakan prioritas, tahu persis tetangganya, masya Allah. Kalau saya serahkan ke ini belum tentu sampai ke sini. Dan saya nggak tahu dia akan dapat zakat dari mana. Jadi gitu. Kalau bisa misalnya serahkan ke lembaga terus tolong pesan ke sini boleh juga. Nah, seperti itu. Jadi ini bahwa ada kadang-kadang kondisi-kondisi khusus itu ya, sifatnya apa itu kondisional, situasional. Jadi ada sasaran mustahik tertentu yang memang sangat mendesak. Dalam kondisi seperti itu mungkin lebih afdal langsung. Tapi kalau yang sifatnya umum, kalau kita katakan oh lebih baik, terus ada orang yang belum tahu, terus nyari-nyari bisa salah. Jadi bisa salah ternyata yang diberi bukan mustahik yang paling membutuhkan atau yang paling berhak. Jadi antara kaidah umum normatif gitu mungkin secara kelembagaan itu lebih mendekati dengan sistem pengelolaan zakat oleh negara Islam daripada perorangan. Meskipun perorangan juga sah saja kalau untuk sahnya. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu itu dengan pertimbangan tertentu selama itu bisa saja. Insya Allah. Dan mungkin lebih afdal. Seperti tadi kita sebutkan, ini kalau saya kirimkan ke sana, sementara ini tetangga atau ada saudara dekat sedang sangat membutuhkan. Itu insya Allah gitu. Ya. Kemudian, apakah ada akad tertentu yang harus diucapkan saat membayarkan atau menerima zakat? Tidak ada. Jadi pembayaran dan penerimaan zakat itu bukan akad. Jadi bukan akad seperti yang tidak ini. Jadi ini bahwa ya paling kalau memang perlu disampaikan sebagai informasi atau tidak juga tidak harus. Jadi tidak ada. Jadi itu bukan transaksi seperti jual beli, utang piutang, gade menggade itu tidak, bukan. Jadi itu ya yang penting bahwa sudah tepat sasaran saja begitu. Jadi ya kalau memang membayar ke lembaga itu perlu disampaikan ini zakat. Karena lembaga itu nanti akan biasanya punya pos-pos pencatatan yang berbeda. Ini zakat sendiri, infak sendiri, sedekah sendiri begitu. Gitu. Perlu disampaikan. Jadi gitu. Nah, ya paling doa. Jadi doa itu pun juga sifatnya sudah dan longgar sifatnya. Jadi doa itu sifatnya gitu. Jadi tidak ada juga doa spesifik. Jadi dari penerima ya. Jadi dari penerima kepada muzakinya langsung atau kepada pihak amil yang menjadi perantaraan. Yang jelas bukan tidak ada akad khusus, tidak ada ini khusus. Termasuk juga pemberitahuan, artinya bahwa apakah mustahik yang menerima itu harus tahu bahwa ini zakat atau tidak. Itu juga tidak harus. Jadi tidak harus. Yang tadi kita sebutkan bahwa ketika muzaki membayarkan ke lembaga atau ke badan amil zakat itu perlu menyampaikan karena untuk kepentingan pendataan. Karena lembaga itu punya data ini zakat sendiri, ini zakat mal sendiri, zakat fitrah sendiri, itu perlu disampaikan untuk itu. Tapi misalnya kok muzaki itu membayar langsung ke mustahik, itu disampaikan atau tidak disampaikan itu berupa zakat nggak masalah. Seandainya pun tidak diberitahukan kalau memang ada pertimbangan tertentu, itu juga nggak masalah. Yang penting bahwa kita yang menyerahkan sudah memastikan bahwa penerima memang mustahik. Itu saja yang inti. Baik. Masih ada yang lain? Ini ada tambahan tentang zakat emas. Apakah zakat emas dibayarkan setahun sekali? Iya, kalau emas simpanan tadi itu sama kan, sama seperti tabungan. Jadi tabungan itu kalau tadi emas perhiasan, kalau emas perhiasan itu khilafiyah. Emas perhiasan yang dimiliki
Bukan emas jenis ini ya. Jadi emas, perhiasan emas yang dimiliki oleh seorang perempuan, yang dimiliki itu sifatnya memang untuk dipakai. Dimiliki untuk sebagai perhiasan dia. Anting untuk dipakai, kalung untuk dipakai, gelang untuk dipakai. Meskipun tidak harus dipakai tiap hari, tapi tujuan dan niat memilikinya memang untuk dipakai. Ada yang lainnya meskipun dalam bentuk gelang, kalung, anting dan segala macam, tapi niatnya memang untuk investasi, ini untuk tabungan, untuk simpanan. Nah, yang tadi kita sebutkan yang untuk simpanan itu ya setiap tahun wajib dizakatkan, bukan hanya sekali. Makanya haul tadi itu tiap tahun. Jadi sementara untuk emas yang memang dimiliki niatnya untuk perhiasan, kalau menurut Yusuf Qaradawi tidak termasuk yang wajib dizakatkan. Ya, insyaallah gitu. Kemudian apakah boleh harta zakat diinfakkan atau digunakan untuk membangun masjid? Untuk apa? Untuk membangun masjid. Enggak, bukan diinfakkan. Ya itu artinya dibayarkan zakat, sasarannya untuk pembangunan masjid. Jadi ya zakat nggak boleh diinfakkan, zakat nggak boleh disedekahkan. Ya zakat ya dizakatkan, dibayarkan untuk zakat. Jadi artinya cuma zakat disalurkan untuk pembangunan masjid, pembangunan istri itu khilafiyah. Jadi kalau jumhur ulama tidak membolehkan. Jadi ini kan memang yang tadi saya sebutkan termasuk dalam perselisihan para ulama tentang makna fisabilillah sebagai salah satu sasaran mustahik zakat. Nah, fisabilillah itu pertama ada khilafiyah tadi itu. Jadi ada khilafiyah para ulama, jumhur ulama memaknai fisabilillah itu, ini kan kata-kata fisabilillah dalam Al-Qur'an. Kata-kata fisabilillah di jalan Allah di dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu memang dipakai untuk dua, biasanya digandingkan dengan dua kata. Yaitu kata jihad fisabilillah, yang kedua kata infak fisabilillah. Jadi yujahiduna fisabilillah, yunfiquna fisabilillah. Itu ada. Jadi gitu. Jadi kalau jihad ya makna jihad. Jadi tinggal makna jihadnya sempit atau longgar. Nah, yunfikun lebih luas, infak fisabilillah untuk semua bentuk kebaikan. Nah, dalam ayat 60 surat At-Taubah di mana Allah menjelaskan tentang 8 golongan mustahik zakat itu tidak disebutkan wafil jihad fisabilillah atau wafil infak fisabilillah, tapi wafi sabilillah. Tidak ada kata-kata jihad, tidak ada kata-kata infak. Nah, makanya kemudian para ulama berbeda. Ada sebagian yang memaknai itu fisabilillah di situ itu lebih lekat ke makna jihad, dan ini pendapat jumhur. Jadi itu jihad dalam konteks jihad, dalam makna jihad. Nah, ada yang memaknai enggak? Itu juga dimaknai dengan makna infak fisabilillah. Jadi, nah kalau mengikuti pendapat pertama itu tidak masuk. Itu jumhur. Jadi, tapi kalau mengikuti pendapat kedua bahwa fisabilillah di situ itu sama dengan maknanya al-infak fisabilillah. Ya kalau infak ya infak ke masjid termasuk yang prioritas. Ya, saya lebih setuju ke pendapat jumhur yang pertama, meskipun nanti di situ ada terbagi 3 mazhab lagi. Ada yang sempit sekali, itu hanya untuk jihad perang, jihad militer misalnya gitu, untuk para mujahidin. Terus kemudian ada jihad dengan makna yang lebih luas tapi masih agak sempit juga. Itu untuk semua kepentingan Islam dalam konteks apa? Dalam konteks pembelaan Islam, perjuangan Islam. Meskipun bukan perang fisik, pembelaan Islam yang mungkin dalam sifat dan suasananya itu seperti sifat dan suasana perang. Jadi yang ketiga lebih longgar lagi seperti itu, insyaallah. Ya sehingga tadi artinya kalau khilafiyah
kalau ya apa itu memang dibutuhkan, ada toleransi karena memang ada pendapat ulama yang membolehkannya. Cuman kalau saya pribadi termasuk mengikuti Dr. Qaradawi termasuk yang tidak setuju, kecuali pembangunan masjid di di daerah-daerah minus agama. Daerah-daerah minus agama. Jadi daerah minus agama. Artinya di mana memang bangunan masjid, bangunan sekolah, di tempat-tempat di mana kalau umat Islam di situ tidak di backup, tidak dibangun, tidak dibangun masjid, itu mungkin mereka bisa menjadi sasaran pemurtatan misalnya gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau untuk bangunan masjid pada umumnya di kota-kota, di desa-desa di mana mayoritas masyarakatnya Muslim, itu lebih baik itu diambil dari penggalangan dana khusus infak dari kaum muslimin selain zakat. Tapi ya tadi, kalau seandainya ada yang membayarkan pun ya masih ada toleransi karena memang ada pendapat ulama yang membolehkan. Baik. Ini yang terakhir di luar tema. Ini tentang hadis yang menyebutkan para hafidh-hafidhah akan diberikan Allah mahkota kepada orang tuanya. Nah, ini pertanyaan pertama, apakah bila hanya menghafal 1 juz itu sudah termasuk 1 juz atau sebagian lah mungkin. Yang kedua, apakah jika tidak menghafal Al-Quran tapi membacanya sehari-hari dan mengamalkannya itu juga termasuk? Jadi gini, seperti itu kan kayak mahkota, seperti apa dan bagaimana, itu kan di akhirat nanti kan. Di akhirat nanti itu sifatnya itu kan iming-iming kan. Sifatnya itu pemotivasi. Jadi gitu. Jadi kita jangan memahami secara tekstual. Jadi itu untuk sebagai motivasi, sebagai penyemangat, insya Allah begitu. Dan tidak yang jelas diarahkan kepada para ahli Al-Quran. Sehingga seberapapun apakah yang membaca, menghafal Al-Quran itu dan seberapapun kadarnya itu berhak untuk memiliki harapan dan optimisme kuat, niat kuat untuk bisa jadi memberikan kemuliaan bagi orang tuanya. Jadi itu penggambaran. Jadi penggambaran. Jadi fokus kita di situ adalah bagaimana seorang anak khususnya itu memotivasi dirinya untuk bisa memberikan kemuliaan bagi orang tuanya, tidak hanya di dunia ini sampai termasuk juga di akhirat nanti, utamanya itu dalam bentuk seperti itu. Jadi, nah itu seperti ini kan mirip dengan hadis Nabi ketika mengatakan barang siapa orang tua yang jadi memiliki anak perempuan 3 atau 2, terus merawatnya dengan baik sampai menikahkannya, maka dia akan dapat ini, dan seterusnya. Terus kemudian, bagaimana kalau dia hanya punya anak 2, bagaimana kalau punya anak 1 saja? Jadi hadis mengatakan 2 atau 3, tapi insya Allah yang lebih kecil dari itu juga insya Allah mendapatkan bagian dari itu. Karena jadi kalau sudah janji Allah itu kita itu yang disebutkan itu hanya sekedar contoh, gambaran yang kita tidak mungkin bisa membayangkannya. Jadi gitu. Kalau sudah janji dari Allah Ta'ala, itu silahkan. Karena rahmat Allah itu wasiat kulla syai', rahmat Allah itu sangat luas, tidak terbatas. Jadi sehingga yang Allah berikan itu pasti berlipat-lipat lebih jauh daripada yang bisa kita bayangkan. Jadi insya Allah begitu. Jadi artinya bahwa dengan semangat seperti itu jangan patah hati meskipun enggak jadi saya bisa memberikan itu. Tidak ada. Jadi selama ada niat, terus kemudian semangat itu, seberapapun yang dihafal, seberapapun yang dipelajari dari Al-Quran, intinya kita menjadi, bahkan mungkin sepanjang hidup
jadi sampai wafat hanya menjadi pembelajar Al-Quran, itu insya Allah juga bisa memberikan kemuliaan seperti itu kepada orang tuanya. Baik. Baik ya, kita cukupkan, insya Allah. Ini ada satu lagi. Oh, ini Ada satu lagi. 10. Ya, gimana? Bagaimana cara pembagian zakat? Misal di daerah itu sedikit mustahiknya. Cara pembagian zakat, misal di daerah itu sedikit mustahiknya, kemudian minimal berapa golongan yang harus diberikan zakat? Enggak, ya kita proporsional saja. Jadi proporsional saja. Yang jelas kan memang ini untuk zakat kan memang untuk menutup kebutuhan. Jadi yang paling utama memang prioritas tetap fakir miskin. Tapi kan juga untuk ya yang lain-lainnya, misalnya yang paling utama fakir miskin, gharim, terus ibnu sabil, itu rata-rata insidentil, ya, relatif sifatnya. Jadi mu'allaf mana? Hampir tidak ada. Jadi rata-rata itu biasanya yang paling banyak itu adalah untuk fakir miskin, amil, itu yang sudah jelas ada, misalnya gitu. Terus kemudian fisabilillah, gitu. Nah itu proporsional saja, tidak. Memang ada. Jadi ada kalau ada sebagian mazhab yang menetapkan meratakan gitu. Jadi artinya bahwa amil khususnya itu harus mencari. Jadi misalnya ini ketemu fakir miskin, ada nggak ibnu sabil? Enggak, itu seperti itu. Ya, ada yang begitu, tapi saya lebih setuju dengan karena ini tujuannya intinya untuk mustahik. Jadi gitu. Terus proporsional sifatnya. Jadi dan kalau memang tidak ada, misalnya bahwa tidak ada, yang ada fakir miskin sekian. Terus yang lain ibnu sabil juga nggak ada, mu'allaf juga nggak ada, amil jadi sudah terbagikan. Jadi apakah ada batas bagi ini? Tidak. Nah, cuman kalau memang untuk kebutuhan mustahik khususnya fakir miskin yang dekat-dekat di daerah situ itu relatif sudah cukup lumayan memenuhi kebutuhan mereka. Sementara kita tahu di tempat yang lebih jauh dari kita, daerah di luar kita itu itu membutuhkan ya. Makanya tadi itu kita katakan lebih bagus untuk disalurkan ke lembaga agar supaya bisa disalurkan ke tempat yang lebih tepat. Misalnya, jadi proporsional, relatif sifatnya. Ya. Cukup ya, insya Allah kita cukup. Baik, insya Allah kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Dan sekali lagi semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat, barakah dan maghfirahnya kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini, dan kita dimasukkan di antara golongan hamba-hambanya yang diterima puasa dan seluruh amal ibadahnya, dikabulkan doa-doanya, diterima tobat-tobatnya, dan dibebaskan dari api neraka, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa dengan derajat ketakwaan yang spesial. Mari kita tutup dan pungkasi kajian kita pada pagi hari ini dengan bermunajat kepada Allah Ta'ala untuk kebaikan kita semuanya. Dan kita awali doa dan munajat kita dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mulaha.
اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا فيه من المقبولين واجعلنا فيه من المرحومين واجعلنا فيه من المغفور لهم واجعلنا فيه من عتقائك من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, mohon pamit. Assalamualaikum.